Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Salsabila Putri. Pada kali ini saya akan membahas salah satu bagian dari materi mengenai peran etika bisnis dan manajemen kontrol sistem dalam pengelolaan konflik. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kita berpikir bagaimana sebuah perusahaan besar dapat memastikan seluruh kegiatan di dalamnya berjalan sesuai tujuan? Dengan jumlah karyawan, pembagian tugas, dan aktivitas operasional yang begitu kompleks, tentu perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengarahkan sekaligus mengawasi seluruh kegiatan tersebut. Sistem inilah yang dikenal sebagai manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen. Manajemen kontrol sistem merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sederhananya, sistem ini membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Salah satu penerapannya dapat dilihat pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sistem pengendalian manajemen didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang terintegrasi dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah audit internal. Melalui audit internal, perusahaan dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian. Dengan begitu, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diketahui dan ditangani dengan lebih baik. Tidak hanya melalui pengawasan, manajemen kontrol sistem juga diterapkan melalui penilaian kinerja karyawan secara berkala. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana individu maupun unit kerja telah mencapai target yang ditentukan. Nah, hasil evaluasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen. Program seperti pelatihan, konsultasi, mentoring, dan diskusi dapat membantu meningkatkan kompetensi karyawan sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal. Agar sistem pengendalian berjalan dengan efektif, perusahaan juga membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Pembagian tugas dan wewenang harus direncanakan dengan baik. Setiap karyawan perlu ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau tumpang tindih pekerjaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kontrol sistem bukan hanya sekedar sistem pengawasan. Sistem ini menjadi bagian penting dalam mengarahkan kegiatan perusahaan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan sumber daya manusia, serta memastikan pembagian tanggung jawab berjalan dengan jelas. Melalui penerapan manajemen kontrol sistem yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas operasional, menjaga kepatuhan terhadap kebijakan, meminimalkan risiko, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Karena perusahaan yang memiliki tujuan besar juga membutuhkan sistem pengendalian yang kuat untuk memastikan setiap langkah tetap berada pada arah yang tepat. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa manajemen kontrol sistem memiliki peran penting dalam menjaga seluruh kegiatan perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan pengawasan internal, evaluasi kinerja, pengembangan sumber daya manusia, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat membantu perusahaan bekerja secara lebih efektif dan efisien. Melalui sistem pengendalian manajemen yang baik,
Perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga dapat meminimalkan risiko dan menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Sekian pembahasan mengenai manajemen kontrol sistem pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan yang disampaikan oleh saya dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.